itu dia mengakui bahwa dia mendapatkan pukulan di rahang kiri Bang Sunan. Artinya ada pengakuan, ada pernyataan. Sehingga saya selaku kuasa hukum dari Bang Sunan Kalijaga, saya melihat bahwa memang pasal yang disangkakan pasal 170 karena pelaku lebih dari satu orang. Satunya mendorong, satu ada dugaan melakukan pemukulan. Nah, selanjutnya ada pasal 351 karena memang dampak dari kejadian tersebut itu ada artis dan juga pengacara rekan Derby Kumalasari itu memang lepas apa namanya kuku ibu jarinya sehingga berdarah di lokasi tersebut. Dan akhirnya karena memang sudah sampaikan bahwa ini kalau sebagai profesional harusnya kan berdebat, arena yang kita bawa itu kan arena debat hukum bukan arena tinju. Ya saya terus terang aja Bang Sunan, mohon maaf kalau model mereka untuk di arena tinju saya tidak ngitung itu asli, karena kalau kita ini juga begini-begini mantan petinju nasional juga gitu. Bang Nahak, begitupun saya sangat sadar diri bahwa itu bukan arena tinju atau arena untuk baku hantam, sehingga tidak ada ya niatan saya atau gerakan saya yang ingin membalas pukul memukul di situ. Tapi bentuk bela diri saya bukan penakut, saya kejar mereka. Saya cecar pertanyaan, Anda disuruh siapa mukul saya? Anda kenapa mau mukul saya? Anda kenapa pukul saya? Ya, itu kan suatu hal yang wajar ya. Saya bukan banci yang dipukul pulang nangis atau dipukul pulang ke rumah sakit, bukan. Saya disentuh fisiknya saya kejar, tapi saya tahu diri di situ bukan tempat saya untuk membalas, karena di situ ruang tempat kita berdebat secara keilmuan hukum. Jadi begini, Bang Sunan, banyak baser di sini yang berkata bahwa seolah-olah kita ini Bang Sunan itu drama lah, mukul diri sendiri. Saya mau sampaikan dengan tegas bahwa ini kasus kriminal. Gini. Buzzer pun punya Tuhan. Buzzer pun punya Tuhan, kita pastikan itu. Kecuali dia ini ya, PKI ya. Kita pastikan buzzernya mereka pun yang berkomentar sampah di sini, mereka punya Tuhan. Saya akan sampaikan berdasarkan ya agama saya. Demi Allah, demi Tuhan saya nyatakan saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa ini. Demi Allah, demi Tuhan. Ya, saya berani disumpah apapun bahwa saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa apa yang saya alami kemarin. Dan ya, silahkan. Saya mau sampaikan bahwa kalau ini drama atau rekayasa, tidak mungkin laporan polisi diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang ini dianggap bahwa ini sendiri begini, nggak ada. Dan benar pasal-pasal disangkakan itu dan memang langsung bergerak. Mereka juga melakukan tindakan, mungkin mengecek TKP, CCTV dan saksi dan lain sebagainya. Karena kita juga sebenarnya hadir di sana, saksi TKP, saksi fakta juga 2 orang sudah hadir di lokasi kan, dan udah datang juga ke pihak kepolisian. Artinya bahwa tidak pidana itu terjadi. Jadi kalau ada yang ngomong sini ini drama, memang mungkin dia yang drama itu loh. Ini tidak ada drama di sini ya, tidak kriminal. Ini orang-orang profesional yang duduk, yang memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, yang harusnya profesionalisme itu dipakai, bukan dengan emosional, apalagi melakukan tindakan fisik, itu loh. Halo? Ya, jadi saya mau tegaskan di situ sehingga kita semua ini harus sadari bahwa setiap orang kalau merasa diri sebagai korban, ya salah satu langkah dari penegakan hukum daripada kita balas atau kita bela diri, ayo gimana? Kita siap saja, tidak ada masalah itu loh. Jadi kalau menurut saya memang setiap warga negara kalau memang merasa dirinya ada persoalan dan ada korban selaku tidak pidana, ya salah satu langkah yang paling tepat adalah mengambil langkah hukum. Dan itu setelah laporan kita juga langsung visum dan pulang aja sampai jam 5. Artinya bahwa ini bukan soal acting lah, soal inilah sebagainya, tapi ini memang benar-benar tidak pidana terjadi. Dan kami ya buzzer silahkan lah, kalian kan cari makan dengan cara begini ya. Tapi saya dapat pastikan saya tidak merekayasa apapun karena saya punya Tuhan. Saya tidak mau suatu hari kalau saya membuat satu rekayasa, memfitnah orang ya, akan berdampak kepada diri saya dan keluarga saya. Itu yang dapat saya pastikan. Jadi apa yang saya laporkan itu tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan alat bukti, dengan video, ya tentunya dengan saksi-saksi. Kalian silakan cari makan tapi jangan bodoh lah, dan ingat Tuhan.
Itu aja. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa korban di sini ada 2 orang. Dampak daripada kasus 170 tersebut, dampak daripada kegaduhan ini, akhirnya BRB Kumalasari juga adalah korban. Nah, dia ada laporan tersendiri, walaupun akumulatif ya, tapi dia ada laporan tersendiri karena memang dia mengalami luka serius sampai harus dioperasi kuku kakinya, kan begitu. Nah, dari dampak yang ini yang saya sesalkan itu loh. Ini kan sebenarnya tempat duduk orang-orang profesional. Ada 2 profesor termasuk Prof. Gayus Lumbun dan beberapa pengacara yang senior yang dulu di situ. Harusnya memberikan contoh edukasi yang baik kepada masyarakat. Bukan tindakan-tindakan yang justru bukan hanya merugikan masyarakat, merugikan juga profesi kita. Yang mana orang mau melihat bahwa di mana sih keilmuan dia, di mana sih? Saya lihat si Anus berstatement banyak disangka sama Pak Fahmi. Soalnya dia jarang kenal bahwa ini konten of court dan lain sebagainya, dia tidak paham. Tapi dia maju terus, tidak masalah. Ya, sekarang beginilah. Kita bisa lihat di perdebatan kemarin. Ya, pengacara DRG dengan berapi-api dari awal menyatakan ini a term of court katanya, ya kan? Emang dia siapa? Emang dia hakim? Betul. Sementara nggak malu ada Pak Gayus yang beliau adalah mantan hakim tinggi, ya, hakim yang senior, makanya diundang oleh TV One. Apa nggak malu dia ngomong ini adalah ini merusak marwah pengadilan. Faktanya itu Pak Gayus hakim nggak menyatakan atau tidak mendukung pernyataan saudara Julianus, gitu loh. Ya kan, artinya dia itu melampaui keilmuan dan melampaui kapasitasnya. Dia bukan hakim sehingga dia tidak boleh atau tidak berhak menyatakan itu contempt of court, gitu loh. Nggak boleh. Jadi memang kemarin itu kan kita bicara tentang contempt of court. Dan ternyata itu bukan hanya di lokasi sidang, ternyata di sekitar pengadilan pun itu juga termasuk penghinaan terhadap pengadilan. Apalagi kemarin Pak Gayus menyatakan 2 kali bahwa ini dipastikan bahwa itu bisa pidana, dipastikan itu kriminal. Sehingga kalau memang posisi yang kemarin Dr. Oki diserang di sekitar pengadilan itu termasuk contempt of court. Ya, contempt of court. Makanya kita nanti akan selidiki. Kalau memang Dr. Oki nanti dalam perjalanan tidak bisa melapor, mungkin kita minta supaya hakim melaporkan urusan ini. Karena memang ini termasuk juga penghinaan terhadap pengadilan. Karena mereka yang datang gerombolan itu waktu kasus Dr. Oki diserang, itu kan bukan tidak diundang di pengadilan, bukan sebagai saksi, atau mungkin sebagai lawyer, atau mungkin apalah sebagai keluarganya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya lihat bahwa memang ini perlu diluruskan bahwa kehadiran Dr. Oki dan Dr. Samira sebagai detektif dokter hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu karena diundang resmi oleh kejaksaan untuk hadir sebagai saksi di kasus Nikita Mirjani. Dan Pak Sunan Kalijaga, Pak Ketum harus tahu bahwa kehadiran 2 orang ini saksi yang sangat membantu, saksi kunci, saksi mahkota untuk bukan hanya meringankan Nikita Mirjani dalam perkaranya, tetapi juga bisa juga. Ya, itu kan di situ kalau orang pinter kita bisa melihat, menganalisa. Kenapa 2 klien kita ini, Dr. Oki dan Dr. Samira Doktif ini, ya jadi saksi mahkota. Nah, mereka ketakutan sehingga mereka berusaha memecah konsentrasi dengan mengintimidasi, dengan melakukan penyerangan supaya klien kita tidak fokus, supaya klien kita ketakutan. Itu intinya. Gerakan mereka itu memang sudah terorganisir. Mereka ingin membuat saksi Dr. Oki dan Dr. Samira itu ketakutan atau pecah konsentrasi karena gangguan-gangguan dari pihak mereka, gitu. Dan yang kedua, bahwa kita mungkin masyarakat, teman-teman juga bisa melihat bahwa semalam waktu debat itu tidak ada gerakan tubuh seorang Sunan Kalijaga untuk melakukan pemukulan atau penempelan atau gerakan untuk melakukan tindakan fisik. Itu tidak ada sama sekali. Sehingga kalau memang ada yang melakukan tindakan seperti itu, memang ada motif yang kita sampaikan kemarin. Ya, Bang Nahak, saya ini kan orang bela diri, Bang Nahak. Ya, kalau saya tadi malam mau menggunakan ilmu bela diri saya, mungkin 2-3 orang jatuh tadi malam. Itu saya jamin. benar. Tapi karena saya sadar itu bukan tempatnya, saya sadar saya adalah seorang advokat yang ditonton banyak orang, saya tidak boleh mencontohkan ya tidak lebih dari kepada amarah saya. Saya dipukul, wajar saya marah. Saya diserang, wajar saya marah. Ngamuk, sangat wajar. Wajar.
Orang kalau saya pukul saya balas aja saya wajar kok. Ini kan saya tidak melakukan pembalasan. Kalau saya marah ngamuk wajar. Oh saya dipukul kok, saya diserang. Hah? Apa itu buzzer-buzzernya pihak mereka kalau kena pukul diem aja, pulang nangis? Saya nggak gitu. Sorry ya. Tidak sesuai dengan harapan kalian bahwa ketika saya diserang, dikeroyok, saya lari kabur. Mohon maaf. Justru mereka lari tuh, kabur. Iya, justru mereka yang lari kan. Sampai wartawan kejar-kejar. Kenapa nggak mau bicara? Kenapa? Si Julianus kabur, Dokter Andreas kabur. Kenapa? Hah? Ada apa? Gitu loh. Kalau mereka benar, kalau memang saya yang melakukan penyerangan, harusnya dia tetap di situ. Dia yang bilang, dia yang pasti berkoar-koar. Sunan nyerang saya. Mana? Jadi jangan bodoh lah. Silakan kalian cari makan, jadi buzzer, tapi jangan bodoh gitu loh. Kasihan anak-anak dan keluargamu yang kau beri makan dari uang buzzer tapi goblok menyesatkan orang, ya kan? Betul. Itu. Udah intinya kita udah temukan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang perhatian, yang mau bantuin mengirimkan video-video. Ya, terima kasih dahsyat ya teman-teman TikTok. Saya terima kasih sekali. Saya diberikan alat bukti bahwa pelaku pemukulan itu pengacaranya Dokter Andreas ngambil barang bukti handphone dari kantongnya si pelaku pemukulan dan segera pergi dari tempat kejadian perkara, pergi meninggalkan gedung, terbirit-birit bersama Julianus naik mobil ya kalau nggak salah tuh. Nah itu ada apa? Itu aja lah ya. Kok bisa Saya rasa, iya saya rasa gitu dulu Bang Nahak. Ini kepala saya masih pusing ya, mungkin walaupun kena pukulan saya nggak jatuh, tapi kan saya cuma manusia biasa lah, bukan jagoan. Kepukul ya pusing juga kepala. Ya, makasih ya teman-teman. Sekali lagi Bang Nahak, Yuk, tetap semangat, kita tempuh jalur hukum dengan barang bukti yang ada tanpa ada rekayasa. Oke, makasih teman-teman.